wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Desa Pomola. Di sini saya akan mempresentasikan hasil laporan observasi di Desa Sumberjo. Sejarah Desa Sumberjo. Jauh sebelum Indonesia merdeka, tepatnya sebelum tahun 1940, di wilayah yang sekarang dikenal sebagai Desa Sumberjo adalah sebuah wilayah yang masih termasuk hutan belukar, dan wilayah itu masih berupa bedeng, yaitu bedeng 43 Wetan dan bedeng 43 Kulon, yang oleh pemerintah Hindia Belanda kepemimpinan dipercayakan kepada seorang lurah yang bernama Darmo Suharjo. Ini ngeblur nggak? Sini. Ini sih. Selanjutnya, bidang Ngeblur nggak? pemerintahan. Ini kelihatan. Sebelah utara berbatasan dengan Banjarjo dan Desa Budiharjo, sebelah timur berbatasan dengan Desa Batangharjo dan Batangjoyo, sebelah selatan berbatasan dengan Desa Nampirjo dan Desa Kelongorjo, sebelah barat berbatasan dengan Kelurahan Tejo Agung. Selanjutnya, sejarah pemerintahan desa. Awal mula desa Sumberjo dipimpin oleh Darmo Suharjo pada tahun 1940 sampai 1956, dan sekarang desa Sumberjo dipimpin oleh Margo Sumberjo. C. Penerapan nilai-nilai Pancasila di Desa Sumberjo. Sila pertama, melaksanakan sholat wajib berjamaah di masjid dan di mushola. B. Melaksanakan kegiatan rutinan yasinan yang dilakukan oleh bapak-bapak dan ibu-ibu setiap malam Jumat. C. Melaksanakan kegiatan rutinan khatmul Quran setiap malam Minggu. D. Anak-anak dan remaja masjid melaksanakannya di TPA di masjid, di musola atau di Apa ya? Menghargai dan menghormati kepercayaan dan keyakinan orang lain, contohnya perbedaan NU dan Muhammadiyah. Sila kedua, melaksanakan kegiatan rutinan Majlismus di setiap 1 bulan sekali dan diberikan oleh orang yang kurang mampu. Yang kedua, penggalangan dana untuk warga yang membutuhkan, contohnya orang sakit, orang meninggal, dan orang tertimpa musibah. Yang C, saling memaafkan antar sesama. Yang keempat, tidak membedakan antar warga berdasarkan agama, suku, dan tingkat ekonomi. Selanjutnya, penerapan sila ketiga. Mengadakan kegiatan lomba pada saat 17 Agustus setiap tahun, mengadakan kegiatan untuk memperingati ulang tahun desa, bergotong royong membuat irigasi di desa, pemuda-pemudi mengadakan forum setiap 1 bulan sekali, mengembangkan sikap saling menghargai keanekaragaman budaya. Penerapan sila keempat. A. Melaksanakan kegiatan pemilihan umum. B. Menghormati keputusan bermusyawarah. C. Mengikuti pemilihan kepala desa. D. Tidak memaksakan kehendak kepada orang lain. E. Mengutamakan musyawarah dalam setiap pengambilan keputusan. Penerapan sila kelima. A. Melakukan kegiatan ronda siang malam yang dilakukan oleh bapak-bapak sesuai dengan jadwal yang sudah ada. B. Pembagian beras PKH kepada orang yang kurang mampu setiap 1 bulan sekali. C. Berlaku adil pada semua orang sesuai hak dan kewajiban. D. Memberikan pertolongan pada orang yang membutuhkan secara adil. E. Menghormati hak orang lain. Selanjutnya, penyimpangan nilai-nilai Pancasila di Desa Sumberjo dan solusi terhadap penyimpangan. Yang pertama, sedikitnya remaja masjid yang antusias untuk melakukan kegiatan mengaji. B. Adanya kegiatan bermabuk-mabukan dan berjudi di Desa Sumberjo yang dilakukan oleh bapak-bapak dan remaja. C. Banyaknya warga yang kurang antusias mengikuti sholat jamaah di masjid ataupun di musola. D. Banyak bapak-bapak dan ibu-ibu tidak mengikuti kegiatan yasinan. E. Banyak anak-anak yang tidak ingin mengaji. Selanjutnya, penyimpangan sila kedua. Solusi
Solusi penyimpangan sila yang pertama dibukanya TPA untuk anak-anak dan bisa juga untuk orang dewasa supaya warga desa bisa mengaji. B. Dinasehati dan diberi sanksi agar mengurangi kegiatan tersebut. C. Mengajak orang lain agar untuk mengikuti sholat jamaah di masjid maupun di musola. D. Saling menasehati dan memberi dukungan agar warga ingin mengikuti kegiatan tersebut. E. Sebaiknya orang tua menasehati sampai anaknya ikut mengaji. Penyimpangan sila kedua. Yang pertama, sering terjadi pencurian sepeda motor di rumah saat malam hari. B. Banyaknya anak-anak yang saling membuli temannya. C. Adanya warga yang kurang mampu belum mendapatkan bantuan. D. Adanya warga yang memberi bantuan secara tidak adil atau tidak sama rata. E. Adanya persaingan harga sembako di setiap warung. Solusi penyimpangan sila kedua. Yang pertama, sebaiknya warga bertugas roda hingga subuh. B. Sebaiknya para orang tuanya memperhatikan anaknya saat bermain agar tidak terjadi permusuhan. C. RT wajib melapor dan agar segera ditindaklanjuti. D. Harus bersikap adil saat memberi sesuatu kepada orang lain agar tidak menimbulkan permusuhan. E. Tidak membanding-bandingkan harga sembako dengan orang lain. Penyimpangan sila ketiga. Yang pertama, terjadinya permusuhan antar tetangga dan mengadu domba. Yang kedua, banyaknya warga yang tidak mengikuti serta dalam kegiatan desa. Yang ketiga, adanya warga yang kurang berbaur dengan masyarakat. Yang keempat, adanya aliran sesat yang muncul. Yang kelima, adanya pemuda atau pemudi tidak mengikuti organisasi desa. Solusi penyimpangan sila ketiga. Yang pertama, bermusyawarah dengan menyelesaikan masalah secara bersama-sama. Yang kedua, membuat acara semenarik mungkin agar warga tertarik dan mengikuti kegiatan tersebut. Yang ketiga, mengajak orang lain untuk berteman. Yang keempat, melakukan perbanyak kegiatan agama sesuai yang dianutnya. Jangan terpengaruh dengan ajaran agama orang lain. Yang kelima, mengajak dan menasihati agar ikut serta mengikuti organisasi tersebut. Penyimpangan sila keempat. Yang pertama, mengambil keputusan sendiri tanpa memikirkan keputusan bersama. Yang kedua, adanya beberapa masyarakat yang golput dalam pemilihan umum. Yang ketiga, masyarakat tidak berani menentukan pendapatnya karena takut. Yang keempat, mengabaikan terlebih dari kelompok minoritas. Yang kelima, kecurangan dalam pemilu. Solusi penyimpangan sila keempat yaitu yang pertama, musyawarah dengan akal yang sehat sesuai dengan hati nurani yang luhur. Yang kedua, meningkatkan agar tidak terjadi golput lagi. Yang ketiga, juga masyarakat tidak berani mengungkapkan pendapatnya secara langsung, maka bisa dilakukan secara menulis di kertas tanpa menuliskan nama lalu dibacakan dan dimusyawarahkan pendapat-pendapat yang sudah dituliskan. Yang keempat, untuk mengatasi masalah tersebut yaitu dengan cara diberikan kebebasan berpendapat secara bergilir tanpa adanya potongan kata sepatah pun, lalu ditentukan pendapat-pendapat tersebut yang cocok. Yang kelima, mendatangi dan melaporkan pelanggarannya diketahui kepada pengawas pemilu terdekat. Penyimpangan Pancasila yang kelima yaitu pemerataan kesejahteraan sosial belum terlaksana dengan baik seperti PKH. Yang kedua, ketidakmerataan pendidikan. Yang ketiga, keadilan dalam kesehatan dirasakan oleh masyarakat yang kurang mampu. Yang keempat, banyaknya masyarakat yang kurang mampu tidak mendapatkan bantuan. Yang kelima, tidak adil dalam berteman. Yang terakhir, solusi penyimpangan sila kelima yaitu melaksanakan survei lapangan dan pendataan untuk masyarakat penerima PKH agar bisa mengetahui apakah penyaluran bantuan sudah tepat sasaran. Yang kedua, melakukan pendataan sekolah-sekolah, terutama sekolah yang berada di desa terpencil. Yang ketiga, kemiskinan di masyarakat bisa diatasi dengan menyediakan lapangan pekerjaan yang layak. Yang keempat, pendataan harus secara teliti agar masyarakat yang benar-benar membutuhkan mendapatkan bantuan. Yang kelima, tidak boleh membedakan sesama teman. Selanjutnya, saya membuka sesi tanya jawab. Sesi pertama, 2 pertanyaan. Perkenalkan, nama saya Sulistiawati, ingin bertanya, bagaimana cara mengatasi remaja yang masih malas untuk sholat Jumat? Oke, saya ingin
menjawab pertanyaan dari Sulistiawati. Caranya dengan mengajak remaja ke masjid yang sering memberikan Jumat berkah agar para remaja tuh tertarik buat ikut sholat Jumat. Loh, berarti niat sholat Jumat bukan karena Allah, tapi karena daya menahan. Ya, kalau kayak gitu gimana? Ya, Sholat, niatnya sholat, dapat bonus karena dapat bonus makan, yaitu itu tambahannya gitu ya. Sudah. dan siapa lagi yang Perkenalkan, nama saya Devi Sulistiawati. Terkait dengan penerapan sila kedua pada poin 1 kan itu ada melaksanakan kegiatan rutinan Lazis NU di 1 bulan sekali dan diberikan orang yang kurang mampu. Nah, Lazis NU itu apa dan bagaimana sih sistem dari bantuan tersebut sehingga pada akhirnya diberikan ke orang yang kurang mampu? Yang CNU itu buat anak itu. Ya. Oke, saya ingin menjawab pertanyaan dari Devi Sulistiawati. Jadi kegiatan mahasiswa itu setiap rumah tuh diberi kotak kecil itu buat nabung seharinya tuh 1.000 boleh, 500 boleh. Nanti diambilnya 1 bulan sekali setiap tanggal 25. Nah, nanti kalau udah dikumpulkan itu diberikan kepada orang yang mampu. Contohnya kayak nenek-nenek sebatang kara sudah ditinggalkan oleh anak-anaknya, terus anak yatim seperti itu lah. Terus orang yang kena musibah dan orang yang kurang mampu. Baik. Cukup sekian presentasi dari saya. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.